Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai review dari sebuah literatur dengan judul Determining Value of Logistic Cost in Project, Empirical Finding Based on Executing Several Cement Project in Indonesia, karya dari Evnu Subianto dan Yohanes Toto Suyoto. Tugas review ini saya kerjakan untuk menyelesaikan tugas manajemen proyek yang diampu oleh dosen Pak Dr. Insinyur Mahsus STMT. Izinkan saya untuk membuka presentasi kali ini dengan kata-kata dari Peter Drucker, seorang penulis dan konsultan manajemen dari Austria. Beliau mengatakan, hal yang paling tidak berguna adalah melakukan secara efisien sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan sama sekali. Dan ini akan menjadi pembuka pembahasan latar belakang kita selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, pada saat akhir dari sebuah proyek, biasanya tuh sebagian besar tim telah pindah ke proyek yang lain atau akan dialihfungsikan ke fungsi tertentu. Kemudian untuk dokumen fisik dan data elektronik biasanya akan disimpan dalam satu file untuk kebutuhan pelaporan proyek tersebut. Akibatnya, ada kurang pencatatan milestone selama proyek berlangsung, serta problem solving apa saja sudah dilakukan pada tiap-tiap fungsinya, kemudian bagaimana perhitungan biayanya pada masing-masing fungsi tersebut, lalu juga tidak ada evaluasi, penilaian, dan perbandingan sederhana ke proyek-proyek sebelumnya. Sehingga tim yang baru, yang ditugaskan untuk proyek yang baru, yang meskipun proyek tersebut itu jenisnya sama, akan kekurangan referensi untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Hingga akhirnya, tim baru tersebut akan membuat persiapan dari tahap yang sangat awal, merekrut konsultan baru, dan mempekerjakan ahli yang baru. Hal ini tentunya sangat tidak produktif, tidak profesional, dan akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi. Kemudian untuk tujuan dan ruang lingkupnya. Tujuan dari pembahasan literatur kali ini adalah untuk menghitung perkiraan dengan lebih akurat salah satu komponen biaya dalam suatu proyek, yaitu biaya logistik. Hasil yang didapatkan akan digunakan sebagai yang pertama, pedoman faktor-faktor apa sajakah yang harus diperhatikan pada perencanaan proyek selanjutnya. Kedua, pedoman untuk controlling proyek tersebut, dan ketiga, pedoman untuk penyiapan anggaran. Untuk ruang lingkup dan batasan masalah, pada penelitian ini membahas hanya beberapa faktor khusus yang langsung berhubungan dengan biaya logistik saja. Penelitian ini tidak membahas mengenai biaya logistik yang berkaitan dengan SDM, biaya perjalanan SDM tersebut, dan logistik internal yang dilakukan oleh vendor atau kontraktor, karena hal tersebut sudah termasuk dalam ruang lingkup pengadaan mereka. Kemudian untuk metodologi penelitian, untuk penelitian yang dilakukan menggunakan data dari 8 proyek semen yang dibangun dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai 2018. Proyek tersebut meliputi proyek Rembang, proyek Indarum, P14, Tuban 2, Bayah, Banyumas, Maros, dan Kereta 1. Kemudian berdasarkan studi literatur yang dilakukan, didapatkan variabel khusus yang secara langsung mempengaruhi biaya logistik, yaitu yang pertama asuransi, kemudian biaya cukai, lalu biaya logistik luar negeri, biaya manufaktur dalam negeri, dan biaya logistik dalam negeri. Setelah itu, dibuat suatu pemodelan berdasarkan faktor-faktor tersebut, dan hasilnya kemudian dites menggunakan salah satu tools dalam statistik, yaitu EView 10.00. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Di sini kita akan mengumpulkan biaya logistik, porsinya dalam suatu tabel yang berisi mengenai biaya-biaya dari 8 proyek semen tadi. Kemudian kita membuat suatu kalkulasi untuk total di Indonesia. Kemudian kita membuat bar chart untuk membandingkan antar proyek dan dengan rata-rata proyek di Indonesia. Di sini DM adalah
domestic manufacture, kemudian DLC adalah domestic logistic cost, sedangkan FLC adalah foreign logistic cost, di mana untuk foreign logistic cost meliputi biaya BBM, nilai tukar rupiah, jarak pengangkutan dari negara asal, kemudian ukuran barang yang dikirim, asuransi pengiriman, dan juga custom clearance. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai pihak-pihak yang berperan dalam logistik dalam proyek semen ini. Yang pertama adalah international vessel atau kapal internasional. Yang kedua adalah domestic barge atau landing ship tanks, di mana ini adalah kapal untuk pengangkutan domestik. Lalu kontainer regular truck dan regular trailer. Kemudian ada multi-axle trailer, di mana ini biasa digunakan untuk mengangkut peralatan yang ukurannya besar atau berat. Kemudian ada bulk truck, batching plant, international port, di mana kita akan meletakkan barang kita dari internasional untuk pertama kali, lalu temporary jetty apabila dibutuhkan, dan warehouse pada lokasi site yang akan dibangun. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus didiskusikan. Yang pertama adalah pada kondisi yang sebenarnya, setiap proyek itu memiliki karakteristik unik, di mana hal tersebut akan berpengaruh pada permasalahan yang harus diselesaikan. Kemudian permasalahan-permasalahan ini akan mempengaruhi besaran persentase biaya yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh kita ambil yang pertama pada proyek Rembang, di mana itu menggunakan peralatan dari luar negeri dengan jumlah yang banyak, sehingga persentase biaya logistik luar negeri cukup tinggi. Lalu contoh kedua pada proyek P14 dan Tuban 2 yang terletak di Pulau Jawa dan banyak menggunakan peralatan produksi dari lokal, sehingga biaya domestik manufacture akan lebih tinggi. Yang ketiga, case pada proyek Bayah, di mana proyek tersebut terletak di daerah yang cukup terpencil, sehingga kita memerlukan petugas pabean di lokasi yang menyebabkan naiknya persentase biaya asuransi dan biaya cukai. Meskipun demikian, penelitian ini berusaha untuk memberikan komponen biaya logistik secara umum dalam proyek semen di Indonesia yang mungkin bisa diadopsi oleh proyek lain. Sampai pada kesimpulan, di mana berdasarkan penelitian kami, logistik cost adalah 14,6% dari total cost investasi, meskipun dalam kenyataannya ada juga yang logistik cost tertinggi tercatat di 18,3%. Sedangkan dalam total biaya investasi suatu proyek tersebut, biaya yang lain yang meliputi 81,6 sampai 83% adalah biaya pembelian peralatan, biaya konstruksi sipil, biaya penyiapan lahan, biaya servis, dan biaya-biaya yang lain. Kemudian untuk dari 14,6% logistik cost tadi, 0,11% adalah asuransi, 6,52% adalah biaya cukai, 6,62% adalah biaya logistik luar negeri, 0,47% adalah biaya manufaktur dalam negeri, dan 0,89% adalah biaya logistik dalam negeri. Demikian presentasi ini. Semoga dalam presentasi yang singkat ini ada manfaat yang bisa diambil dan informasi yang bisa berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.